Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Musa Asari. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like, diberikan komen yang positif untuk channel Prof. Musa Asari agar channel ini semakin berkembang dan jaya. Selamat pagi Prof. Musa Asari. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Prof? Sehat-sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selalu sehat dan jaya ya Prof. Ya, amin. Amin. Oke teman-teman, hari ini kembali hadir Prof. Musa dengan saya Rindi Astika Wilana sebagai host. Seperti biasanya banyak hal yang ingin kita perbincangkan dengan Prof. Musa hari ini teman-teman, dan semoga apa yang akan kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke Prof, ada hal yang menarik nih Prof, dan saya masih sangat penasaran ya. Kita saat ini kan sedang berada di era disruptif atau bahasanya era 4.0, tapi kalau di luar negeri itu bukan lagi era 4.0, sudah running ke era 5.0 ya Prof ya, bahasanya seperti itu. Nah, kita mau kembali ke masa COVID-19 nih Prof. Dulu ketika COVID-19 banyak perubahan atau culture yang berubah, baik dalam pandangan sosial, pandangan politik, pandangan pendidikan, dan cara kita mengelola kehidupan, terutama dalam hal ekonomi. Ya, di mana kita dituntut ketika pandemi COVID-19 untuk yang biasa bekerja langsung datang ke kantor, work from office begitu, berubah menjadi gaya atau style work from home gitu. Dan ternyata hal itu sampai detik ini di tahun 2024 menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Ya Prof ya, gaya hidup yang baru. Dan ada hal yang menarik terkait gaya hidup yang baru atau work from home ini, seperti model-model sistem penjualan, sistem ekonomi, seperti misalnya kalau teman-teman pernah dengar istilah pekerja lepas atau pekerja paruh waktu, atau istilahnya freelancer yang lebih keren ya, bahasanya gig ekonomi. Nah, ternyata saat ini masyarakat kita itu banyak mengarah dan cenderung ke pola pencari ekonomi dengan sistem gig ekonomi. Lalu kita akan berbincang, kita akan ngobrol dengan Prof. Musa hari ini, seperti apa sih tantangan di era gig ekonomi ini atau ekonomi digital ya, walaupun saat ini rata-rata angkatan kerja itu kebanyakan lari ke gig digital atau ke ekonomi digital ini, tapi pasti kan ada challenge baik dari sisi UMKM, sisi pelaku kerja ataupun pemerintah. Nah, hari ini akan dikupas tuntas dengan Prof. Musa. Bagaimana menurut pandangannya Prof? Iya, sekarang ini semua aspek kehidupan sudah bergeser ke digital. Bahkan dugaan saya, kegiatan keagamaan makin lama akan bergeser ke digital. Jadi jangan heran kalau suatu saat digitalisasi itu juga berlaku dalam agama. Kalau dalam ekonomi pastilah, ya, karena itu nggak bisa dihindari. Dalam kehidupan sosial pastilah, itu nggak bisa dihindari. Dan sekarang sudah semuanya sudah bergeser ke gig. Bukan hanya soal ekonomi dan industri, bahkan sudah mulai bergeser dalam kehidupan agama. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, orang menceraikan cukup dengan WA. Lewat WA gitu ya. Sekarang juga nikah juga sudah mulai melibatkan digital. Nyebar kayak nyebar undangan gitu. Semuanya sudah digitalisasi. Jadi publik harus dipersiapkan bahwa yang bergeser ke digital hampir semua aspek kehidupan. Ya. Bahkan saya terheran-heran, sesuatu yang sebenarnya sangat pribadi. Sekarang sudah pindah ke digital. Saya ini baru tahu, seperti apa nih Prof. Musa? Banyak kan kehidupan laki perempuan juga sudah bergeser ke digital. Ya. Banyak sekali lah. Jadi saya kira ini kita harus bisa menerima, karena ini kemajuan teknologi yang berbasis sebenarnya pada hukum alam. Bahkan cari jodoh bisa lewat ini ya sekarang, digital platform ya. Ini Wahyu sulit cari jodoh karena terlalu sibuk kuliah, udahlah lewat digital aja.
Siapa tahu sehari dapat. Langsung taruh via digital gitu ya, Prof. Iya, taruh digital dan bisa dapat banyak calon kan? Iya. Wahyu itu tim kreatifnya MMA ya, teman-teman ya. Oke, saya kira gitu Wahyu. Ikutin aja. Kalau enggak nanti Anda orang yang lahir di zaman kerajaan Majapahit, tapi hidup di zaman teknologi modern. Wah, jadi iklimnya, alamnya sudah berubah. Anda jadi generasi masa lalu. Jadi harus diikutin. Tentu yang baik-baik ya, karena penipuan, pencurian juga terjadi di digital. Seperti bahkan perjudian sekarang yang lagi marak, itu juga terjadi melalui digital ya. Saya kira itu. Iya, betul sekali ya, Prof. Musa ya. Artinya hampir semua sekarang beralih ke digital, artinya kita nggak bisa konservatif ya, Prof. Ya. Iya. Kita harus bisa menerima perkembangan atau kemajuan zaman yang ada. Nah, Prof, begini, Prof. Kan kita sama-sama tahu ya, teman-teman, bahwa Prof. Musa ini notabene adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, sangat terkenal begitu ya. Kalau istilah zaman sekarang ya, Prof, crazy rich gitu ya. Istilahnya seperti Iya, itu itu ya. istilah yang masih jauh dalam realitas kehidupan saya ya. Biasa, kalau orang-orang yang sukses itu merendah gitu ya, tapi bisa dilihat dari gambaran beliau ya, semakin seperti itu ya, pesonanya luar biasa begitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi gini ya, Prof. Musa ya, terkait perilaku gig ekonomi ini. Pandangan Prof. Musa selaku pengusaha kan otomatis perusahaan atau industri yang Prof. Musa lakukan, giatkan saat ini kan otomatis harus mengikuti perkembangan zaman ya, Prof. Dan kita bisa lihat gig ekonomi ini saat ini banyak dalam bentuk pelayanan transportasi atau misal pelayanan antara jemput anak sekolah bahkan atau untuk makan. Misalnya contoh lah, kita tidak lagi beriklan ya, tidak beriklan, tapi startup yang saat ini ada di Indonesia ini kan rata-rata memberikan pelayanan yang sangat mudah untuk kita. Contoh nih, Prof ya, tadi nih kita mesen makan gitu ya, makan siang atau makan pagi aja pakai aplikasi ya, Prof ya. Jadi nggak perlu capek-capek kita jalan ke warung makan, makanan yang datang ke kita, bukan kita yang ngejemput lagi, makanan yang jemput kita. Nah, bagaimana itu menurut Prof Musa untuk perusahaannya Prof Musa, apakah sudah mengikuti nih tren zaman itu atau saat ini masih transisi nih, Prof, untuk perusahaannya Prof Musa? Iya, sebagian sudah mengikuti ya, tapi belum semua aspek ya. Iya. Tapi yang penting lagi saya ingin katakan bahwa kehidupan politik ke depan itu akan berubah. Bahkan itu orang yang menguasai gig itu bisa bikin partai politik. Wow. Ya, bayangkan kalau aplikasi itu melibatkan, digunakan oleh jutaan orang. Dia dengan sangat mudah akan mengendalikan, dia bisa mendirikan partai politik dan dia bisa mengendalikan seluruh komunikasi politik. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak siap berganti haluan ke digital, kita akan ketinggalan. Ketinggalan zaman. Berarti ada ini ya, istilahnya ada upaya atau semacam ke depan, bayangan ke depan, orang-orang yang menguasai era digital atau digital ekonomi, gig ekonomi yang tadi Prof Musa katakan bahwa digital ekonomi itu bukan hanya itu konteksnya, tetapi agama pun nanti lari ke gig gitu. Ini ya, saya ingin contohkan. Bahwa sekarang perlu dirumuskan fikih digital. Fikih digital. Nah, apa itu fikih digital ya, teman-teman? Fikih itu jadi semua aspek ajaran agama itu yang tadinya itu lewat lisan dan lewat madrasah, sekarang semuanya dipindah aja ke digital, termasuk yang sekarang belum bisa menjadi pedoman buat orang beragama karena kan belum ada fikih digitalnya. Kalau itu sudah ada fikih digital seperti kawin nanti lewat digital, menceraikan lewat digital, itu nanti semua aspek kehidupan agama bisa digitalisasi.
Nah, jadi saya kira akan mempermudah ya. Bahkan ini sebenarnya nih perlu fikih digital itu perlu antara lain karena sekarang jamaah tarawih bisa lewat digital gitu, ke Masjidil Haram. Cuma belum diformalkan sebagai fikih digital. Saya baru tahu. Harusnya kan salat tarawih kan kalau bisa menginduk ke Masjidil Haram lewat digital, kan saya kira itu kan menarik. Cuma ini belum ada fikihnya. Jadi saya kira di kalangan agamawan, terutama agama Islam, perlu ada fikih digital. Nanti penjabarannya dalam semua aspek ibadat, mana yang masih tetap cara yang lama, dan mana yang sudah menggunakan digital. Jadi fikih digital itu perlu. Ya. Coba saya belum tahu sejauh mana fikih digital itu sudah dirumuskan oleh para ulama dan diajarkan ke publik sehingga ini menjadi dunia pengganti dari dunia yang non digital. Nah, saya kira itu perlu dikembangkan itu fikih digital. Fikih digital perlu digalakkan. Dan bisa jadi ini muncul ya Prof, jadi inspirasi nanti ke depan bahwa untuk kalangan-kalangan agamawan ini begitu, lalu melakukan kolaborasi dengan teman-teman kita yang memang paham dunia iptek begitu, nanti bisa melakukan kolaborasi, baiknya perlu nih digalakkan fikih digital karena ini sangat bermanfaat dalam skala hal yang positif. Artinya kita tidak perlu harus, maksudnya jauh-jauh gitu ya Prof ya, datang ke Masjidil Haram. Ya begitu ya Prof. Untuk kalau hajinya harus ke sana kan. Tapi seperti tadi tarawehnya gitu ya. Mungkin taraweh kalau bisa didigitalisasi memangnya imamnya itu di dalam TV yang besar dihadirkan di sini. Tapi itu belum ada kesepakatan. Betul. Kalau itu ada dalam kesepakatan, mungkin yang berhubungan dengan ibadat-ibadat tertentu bisa lewat digital ya. Jadi mungkin kayak sholat taraweh. Soalnya begini ya, dulu ketika kita umroh pada bulan puasa, dan karena di sana itu sudah disatukan oleh teknologi yang canggih dalam pengerasan suara segala macam, kita yang ada di hotel-hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, tinggal dibuka aja jendelanya. Kan suara imam kelihatan dan semuanya kelihatan, bisa dibuka jendelanya. Kita bisa melihat dari atas. Dan itu sebenarnya bantuan dari digitalisasi. Saya kira bukan cuma itu. Masih banyak lagi transaksi fikih yang digital itu. Digitalisasi. Kalau itu saya kira juga menjadi bagian dari untuk memajukan umat kan. Betul sekali. Karena dia kan harus dipaksa belajar. Kayak saya aja boleh dikatakan masih buta huruf digital ya. Jiwa digitalnya kuat, Prof Musa. Saya kira bagus kalau bisa. Oke. Artinya gini teman-teman, perlu kita garis bawahi supaya tidak salah perspektif. Ketika maksudnya fikih digital ini adalah mempermudah gitu ya, mempermudah dalam arti kalau ibadah-ibadah wajib seperti haji, umroh itu wajib. Kita langsung datang ke situ karena tidak bisa dilakukan secara media fikih tadi ya, Prof. Tapi kalau yang dalam arti bentuk-bentuk seperti sholat taraweh kita bisa langsung melihat imam besarnya ketika khutbah dan lain sebagainya begitu ya Prof ya, itu apakah bisa dilakukan dengan fikih digital, itu maksudnya ya teman-teman. Itu yang kalau itu bisa dibikin kayak gitu, saya kira lebih bagus dan sangat menarik ya. Dan ada satu hal lagi ya teman-teman terkait ekonomi atau gig ekonomi atau pekerjaan paruh waktu atau pekerja lepas ini. Sebenarnya kalau kita berbicara konteks gig ekonomi, hari ini kan tadi Prof Musa mengatakan termasuk yang masih belum terlalu canggih dalam hal digital. Tapi salah besar teman-teman. Kenapa? Kita luruskan hari ini saja
saya dengan Prof. Musa duduk bersama di sini, ini kan sedang melakukan dunia digitalisasi gig ekonomi. Ya kan, Prof? Karena hari Begitu ini, ya? iya betul, Oh. Prof. Jadi ini ketika kita sedang ngobrol dengan teman-teman melalui media platform digital, YouTube, ataupun sosial media lainnya, ini adalah bentuk dari gig ekonomi. Konten kreator gitu. Yeah. Prof. Musa saat ini dengan saya ngobrol itu adalah bentuk gig ekonomi, dan saya rasa Prof. Musa sangat the best di bidang itu. Oke, mungkin Prof ada ini nggak pesan untuk anak-anak muda sekarang, ataupun bukan hanya anak muda ya, mungkin yang seumuran dengan Prof. Musa, seusia dengan Prof. Musa, yuk kita ada di era kreatif nih, gitu. Sudah mendekati 5.0, kita nggak bisa berpandangan mundur ke belakang. Artinya kalau kita mau terus maju, mindset kita tentang apa yang ke belakang, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa ikut sukses. Begitu. Ya. Ada pesan nggak ya, Prof? Gini ya, saya kira teknologi digital itu akan membantu kita untuk menggambarkan mengenai akhirat. Jadi, kenapa bisa begitu? Karena contohnya, bahwa besok di akhirat itu orang nggak bisa mengelak dari perbuatannya. Ya, itu kan sekarang semua perbuatan manusia kan sudah direkam. Kan ada CCTV alam yang besar, gitu. Sehingga kalau saya nanti di sana ditimbang amal baik buruknya, kan tinggal puter aja CCTV-nya. Wah, di situ saya mencuri, oh di situ saya melanggar hubungan yang kurang sehat, di situ saya melakukan penipuan, kan semua lahir semua. Jadi saya kira ajaran yang gaib-gaib itu seperti alam di akhirat segala macam, kalau itu bisa direkam oleh CCTV alam semesta, ya kita nggak bisa mengelak. Kita ditelanjangi gitu ya, dan Prof. Itu kalau diputar itu CCTV-nya itu, saya bisa melihat persis apa yang saya lakukan, detailnya itu saya lakukan, itu bisa dari situ. Jadi orang mengajarkan agama lebih bisa menggambarkan peristiwa-peristiwa gaib itu menjadi lebih konkret, dan itu bagus saya kira. Oke, artinya kalau kita memikirkan, kalau dalam konteks yang Prof. Musa katakan, era digital ini pun seolah-olah kalau kita kembalikan ke tadi hal itu seperti merekam segala aktivitas kita. Bahkan ya Prof, saat ini ya, kita nih perempuan atau ibu-ibu nih, anak masih dalam perut aja udah bisa kita abadikan. Ya kan Prof, sampai artinya ada digitalisasi yang kita bisa nebak, Prof. Sekarang kan ada AI ya, istilahnya ya. Dan AI itu bisa menggambarkan misalnya wajahnya, parasnya Prof. Musa ketika masih bayi sampai Prof. Musa saat ini itu ternyata bisa didesain. Dan bukan cuma yang lalu. Iya. Besok wajahmu 60 tahun lagi kan sudah bisa kelihatan. Iya, benar. Sekarang bisa kita, oh ini loh, masa depanku itu besok pipinya akan apa, itu semua bisa keluar, kita tahu. Benar. Ya, jadi perspektif kehidupan kita sekarang itu sudah bisa ditayangkan kayak apa ketika saya berumur 70 tahun. Betul. Ya minimal nanti ketika saya berumur 57 tahun ya sudah sesukses Prof. Musa. Gitu ya. Iyalah. Inilah ya kan. Amin ya rabbal alamin gitu. Ya bahkan mudah-mudahan bisa detik ini gitu yang langsung tertular kesuksesannya Prof. Musa kepada saya dan juga tim-tim kreatif di belakang layar begitu. Baik Prof. Musa, terima kasih untuk bincang hangat kita hari ini di channel YouTube Musa Asari. Semoga apa yang kita sharing hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua, diberikan komentar yang positif supaya channel Prof. Musa Asari semakin berkembang dan juga jaya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.